Selamat sore, nama saya Heribertus Royjuan. Hari ini kita akan bahas tentang gugatan tata usaha negara ya. Jadi TUN, tata usaha negara, sumber hukumnya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Lalu Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Lalu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 ya. Lalu juga ada putusan MK Nomor 17 Tahun 2011, putusan MK nomor 37 tahun 2012 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 tahun 2015. Ada dua jenis paralegal. Yang pertama adalah paralegal yang membuka kantor paralegal mandiri dan yang kedua adalah paralegal yang bekerja di bawah advokat. Nah, kalau dalam banding ya. Jadi materi kali ini membahas fokusnya ke banding ya. Materi paralegal gugatan TUN, gugatan banding tata usaha negara. Banding ini diatur dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN tata usaha negara. Jadi putusan TUN itu bisa dimintakan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tinggi TUN ya. Jadi TUN itu bisa dibanding. Upaya hukum ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi penggugat sama tergugat sama-sama bisa membanding. Tenggang waktu banding adalah 14 hari ya setelah putusan pengadilan. Ini sama ya, rata-rata kalau perdata itu bandingnya jangka waktunya 14 hari. Jangka waktu banding adalah 14 hari sejak putusan. Nah, dalam pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN sudah dijelaskan kalau permohonan pemeriksaan banding itu diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasa hukumnya untuk menjatuhkan putusan PT UN ya dalam tenggang waktu 14 hari. Jadi itulah kenapa jangka waktu banding itu 14 hari. Kalau jangka waktunya itu sudah habis, tidak dilakukan banding, dianggap yang kalah itu menerima putusannya. Kalau kita lihat asas pengadilan banding, karena dianggap putusan pengadilan tingkat pertama belum tentu ini ya memenuhi rasa keadilan. Jadi bisa dibanding. Tapi ada juga putusan pengadilan TUN yang tidak dapat dibanding. Nah, putusan TUN yang tidak dapat dibanding. Itu yang pertama adalah putusan yang cuma-cuma. Jadi putusan untuk perkara gratis ya. Jadi kalau gratisan cuma dapat tidak bisa dibanding, putusan di pengadilan negeri saja ya, pengadilan TUN. Lalu juga penetapan dismisal dari ketua PN tidak bisa dibanding. Upaya hukumnya adalah perlawanan, bukan banding ya. Ini dasar hukumnya di pasal 62 ayat 1, ayat 6 ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tentang peradilan TUN.
Putusan pengadilan gugatan pihak ketiga ya, perlawanan pihak ketiga. Jadi ini tidak bisa dibanding juga. Putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga. Itu ya, ini tidak bisa dibanding. Lalu permohonan banding, ya tengah waktunya 14 hari. Diajukan tertulis ke Pengadilan Tun. Oh ini 30 hari ya, 30 hari sejak permohonan. Jadi ini 14 hari pertama permohonan. Permohonan banding. Ini 14 hari. Setelah itu dalam waktu 30 hari ya, maksimum 30 hari berkas perkara bisa dilihat oleh penggugat dan tergugat di Pengadilan Tun. Dan pembanding bisa mengajukan memori banding dan kontra memori banding. Surat keterangan dan daftar bukti ya. Oke, nantinya berkas akan saling diberikan kepada para pihak oleh panitera pengadilan. Memori banding ini imperatif. Memori banding ini tidak harus ya. Tapi sebaiknya ditulis ya. Memori banding tidak harus dibuat, tetapi lebih baik dibuat.
Nah, maksimal 60 hari. Jadi setelah berkas-berkas saling dikirimkan, maksimal 60 hari setelah permohonan diajukan, berkas harus dikirimkan oleh Panitera Tun ke Panitera Pengadilan Tinggi Tun. Nanti hakimnya ada 3. Hakim Pengadilan Tun, Pengadilan Banding Tun ada 3 hakim. Nah, nanti berkas perkaranya apa saja? Jadi ada daftar berkas perkara, terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding, alat-alat bukti, salinan putusan Tun, berita acara sidang, dan berkas-berkas lainnya ya. Nah, sekarang waktu putusan ya. Jadi setelah berkas diajukan ke Tun, diperiksa oleh 3 hakim Tun, 3 hakim Pengadilan Tinggi Tun, lalu putusan. Nah, putusan banding itu sebelum putusan bisa dilakukan pemeriksaan tambahan. Bisa dilakukan pemeriksaan tambahan kalau misalnya ada ini ya, pemeriksaan Pengadilan Tun yang sebelumnya kurang lengkap. Kalau misalnya pemeriksaan Pengadilan Tun sebelumnya kurang lengkap. Lalu, dan kalau ada putusan Pengadilan Tun sebelumnya menyatakan tidak berwenang, padahal harusnya berwenang,
Nah, bisa memutus sendiri. Lalu setelah putusan banding, pengiriman ya. Pengiriman putusan banding. Pengiriman salinan putusan banding itu maksimal 30 hari. Pengiriman salinan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tun ke Pengadilan Negeri Tun, pengadilan tingkat pertama. Kalau ada permohonan, kalau ada pencabutan ya, pencabutan permohonan banding harus dilakukan sebelum ada putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tun. Dan tidak dapat dilakukan banding lagi. Itu materi tentang banding dalam gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sekian dari saya, terima kasih.